فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maka ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ada kondisi futur yang lumrah, ada yang tidak lumrah. Beliau mengatakan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, inna likulli amalin syirrah. Semua amalan itu ada fase membaranya, fase semangat. Thumma fatrah, kemudian redup. Jadi seperti api yang membara, lama-kelamaan dia jadi redup. Supaya membara lagi dikasih apa? Kasih kayu bakar lagi kan? Kasih kayu lagi. Kita kadang-kadang kalau bakar sesuatu itu membara aja mau. Kita lihat apinya besar. Tapi setelah itu dia turun. Kasih kayu lagi, baru membara lagi. Tapi tetap ada fase di mana dia menjadi redup. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa redupnya, masa futurnya, ada perbedaan antara kasal dengan futur ya. Kasal itu malas. Kita tiap pagi berdoa, Rabbi inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Apa bedanya malas dengan futur? Malas ini memang nggak semangat. Kalau futur ini pernah semangat, kemudian redup. Dan biasanya futur ini sementara. Kalau malas kadangkala seumur hidup. Memang dia nggak pernah baca Quran. Bukan kemarin baca Quran, kemudian sekarang berhenti, enggak. Ada orang-orang memang nggak pernah ke masjid dia. Sepanjang hidupnya nggak pernah. Jumatan pun Masya Allah dia. Selalu dia setelah khutbah kedua. Ada kan orang kayak gitu jemaah. Dan itu sepanjang tahun jemaah. Kalau sebagian kita nggak kan, awalnya Masya Allah. Khutbah Jumat sebelum khotib naik mimbar. Dia ingat tuh hadis yang datang pertama ke masjid seakan-akan berkorban onta ya. Yang di jam kedua seakan-akan berkorban sapi. Di jam ketiga seakan-akan berkorban domba. Kalau setelah itu seperti berkorban telur gitu kan. Ketika khotib naik mimbar, malaikat tutup tuh bukunya. Ini kepingin dapat onta terus ya mah. Setelah itu turun, nggak apa-apalah sapi gitu dia. Setelah itu turun, nggak apa-apalah kambing. Setelah itu telur, nggak apa-apalah masih berkorban telur daripada yang datang setelah khotib naik mimbar. Setelah itu nggak dapat telur juga. Ada orang yang memang nggak pernah dapat telur dalam hidupnya. Memang dia selalu khutbah kedua baru datang sambil berdiri ya. Anak sering soalnya naik mimbar itu ngelihat dia berdiri seakan-akan orang paling semangat ya. Padahal dia telat gitu loh. Yang duduk ini yang semangat, bukan yang berdiri di belakang gitu. Tapi tadi kalau bicara males, memang dari dulunya dia kayak gitu. Berbeda dengan futur. Yang futur ini kondisi sementara. Hanya kondisi ini Nabi sebutkan SAW. Kalau futurnya itu menuju bid'ah, artinya menuju sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, faqad dhalla, maka dia telah sesat. Wa man kana fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang ketika futur tetap menuju ke sunnahnya Nabi SAW, ke ajaran Nabi SAW, maka dia telah mendapatkan hidayah. Ahibati fillah, para ulama ketika menyebutkan kondisi futur ini, ada kondisi yang lumrah, ada kondisi yang berbahaya. Kondisi yang lumrah itu ya semua orang mengalami futur, semua mengalami futur. Kita semua mengalami hal itu. Kita tidak pernah meninggalkan zikir pagi. Bahkan semangat kita mau menyelesaikan.
Tapi ada kondisi kita tidak meninggalkan hal itu, tidak mengamalkan hal tersebut. Jadi kalau futurnya itu tidak sampai ke yang haram, maka aman. Artinya futurnya itu cuma ana terus terang Ustaz, sekarang ini kondisinya memang sedang lemah imannya, karena iman itu memang naik turun ya. Ana sholat cuma yang 5 waktu, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia nggak ada lagi qobliyah ba'diyah. Ada orang ana nggak lagi puasa Senin Kemis Ustaz. Dulu ana puasa Senin Kemis, sekarang udah nggak ada lagi. Ana terus terang Ustaz nggak pernah sholat malam lagi. Ana mendapati orang-orang yang berhenti sholat malam. Ketika memang dalam kondisi futur, orang ini masih alhamdulillah. Kalau yang wajibnya masih terjaga, maka dia kondisi yang aman. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, takhallulul fatarat lissalikin amrun la budda minhu. Fase futur ini buat orang-orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah adalah kondisi harus dialami, kata beliau. Faman kanat fatratuhu ila muqarabatin wa tasdid, barang siapa yang ketika futur dia masih menuju ke sunnah Nabi SAW, dia masih mendekat ke perintah-perintah Allah, ke ajaran-ajaran Rasul SAW, tidak sampai mengeluarkan dia dari yang wajib-wajib dan tidak memasukkan dia ke hal yang haram, rujiya lahu ayyauda khairan mimma kana, maka orang ini diharapkan kembali menjadi semangat lebih baik daripada yang dulu. Jadi seperti orang yang sedang istirahat jamaah. Antum kalau sedang mudik lah ya, antum ada kondisi capek, ngantuk, apa yang harus dilakukan? Berhenti di rest area, istirahat, tidur, makan. Padahal antum mau mudik loh. Seharusnya orang yang mudik itu ya cepat-cepat supaya sampai rumahnya. Enggak, capek. Dan memang secara logika orang-orang yang mudik itu harus istirahat, apalagi kalau dari sini menuju ke Jawa Timur, BSD Jember. Berapa kilometer jemaah? Berapa? 1800? Enggak, lalu 1000 lebih jemaah. 1000 lebih. Ketika antum di tengah jalan capek, lelah, apa yang dilakukan? Istirahat. Nggak usah nyetir, jangan nyetir, tidur, nggak apa-apa. Ketika antum bangun, semangat. Itu yang disebutnya Ibnul Qayyim. Jadi antum memang benar-benar istirahat. Yang wajib aja dijagain, yang wajib dijagain. Usahakan yang wajib ini tetap tepat waktu ya, dijaga. Walaupun tadi anda sudah nggak qobliyah, antum biasanya sholat di masjid, mamanya ukhuwah, enggak lah, anda sholat di masjid kampung, nggak apa-apa sudah. Cari imamnya yang sholat subuhnya baca qulhu sama idza jaa nasrullah. Itu ada kondisi futur. Bener, ana merasakan kadang-kala, ya Allah di sini aduh panjang imamnya ini. Cari yang imamnya pendek. Nggak apa-apa jemaah. Dalam artian memang kondisi kita kalau dipaksakan imamnya yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Malas kita ke masjid. Aduh enggak lah. Apalagi kalau subuh Jumat. Di sini subuh Jumat baca apa? Baca as-sajdah sama al-insan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu sampai gemeteran kaki jemaah. Bahkan sebagian terpaksa nunggu imamnya ruku. Karena dia tahu bacaannya panjang ini, kalau dia datang ahsan lah, kan kedengeran ini bacaan imamnya, ditunggu sama dia. Alhamdulillah. Sudah mau ruku baru dia masuk ke masjid. Bener, ini kondisi futur.
Kondisi yang kita nggak berharap lagi pahala setiap huruf 10 kebaikan, setiap ayat lebih baik dari seekor onta, yang mendapatkan takbiratul ihram dengan imam mendapatkan pahala yang besar, yang dapat shaf pertama. Itu semua fadilah hilang. Yang ada gimana saya sholat subuh, bas, gak mikiri fadilah lagi jemaah. Ini nggak apa-apa. Ini kondisi memang orang sedang futur. Yang penting dibawa ke yang wajib-wajib tadi. Jangan sampai yang haram, berbahaya. Dan disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna nafsa laha iqbalun wa idbar. Jiwa manusia ini ada fase dia ingin maju ke depan, ada fase dia ingin mundur. Ada kondisi seperti itu. Fa'idha akbalat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau jiwamu lagi semangat mau maju, fakhudha bil azima wal ibadah, maka bawa dia untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tadi yang sunnah kerjakan, bahkan yang mubah mungkin ditinggalkan demi kita mendapatkan derajat yang tinggi. Wa idza adbarat fa'aksirha 'alal faraid wal wajibat. Kalau dia ingin mundur, maka cukupkan dia dengan yang wajib-wajib saja. Sudah. Yang fardu-fardu saja. Cukupkan dia jamaah. Kenapa? Karena memang kalau dipaksa, kayak tadi orang yang mudik udah capek, udah ngantuk, dia tetap maksa berangkat, apa yang terjadi? Tabrakan, kecelakaan dia. Pernah suatu hari ana dari Malang kalau nggak salah naik travel jamaah, malam berangkatnya, supirnya itu ngantuk jamaah, sempat dia berhenti di pom bensin ya, istirahat, kemudian melakukan perjalanan. Ana melihat mobilnya ini sudah mulai miring ya. Ana ngomong sama supirnya, Pak, iya kata dia, Bapak duduk di belakang, saya nyetir. Dan betul anak nyetir tuh mobil sampai Jember ya mah. Daripada dia nyetir tabrakan. Jadi supir travelnya tidur sampai bunyi jamaah ya. Karena memang berbahaya tadi. Kondisi futur kalau dipaksakan, yang celaka banyak orang. Maka nasihat dari Ali ini benar. Nah, di sini anak ingin menyampaikan kepada para ummahat, para istri. Kadangkala istri ini mendapati suaminya sedang futur. Dia bertanya, Ustaz, suami anak sedang futur Ustaz. Sekarang kalau ke masjid ya masbuk terus ya. Kemudian dia nggak lagi qobliyah ba'diyah, nggak ada baca Qur'annya, ini tuh. Dia sebutkan suaminya meninggalkan hal-hal yang sunnah. Maka tolong jangan dipaksa untuk mengamalkan yang sunnah. Semangati suaminya untuk menjaga yang wajib. Yang wajib. Kadang-kala dia sampai ke masjid pun tidak, umpamanya jamaah. Tapi usahakan suaminya, bang, sholatnya dijaga tepat waktu, bang. Kalau kemudian engkau berat untuk ke masjid, tolong dijaga tepat waktu sholatnya, bang. Karena kalau dipaksa ke masjid, ayo bang ke masjid bang, dia dengan mengarah berangkat, nggak ke masjid, ke warung kopi. Loh, karena dia kondisinya memang sedang nggak baik-baik saja jamaah. Maka lebih baik dijaga yang fardu, modal utama ini dijaga daripada mencari keuntungan. Dan ini ya tadi buat para emak-emak yang kondisinya sedang seperti itu, juga para suami perlu menjaga yang wajib-wajib. Kadang-kadang suaminya semangat beribadah, tanya sama istrinya, Dek, kalau nggak sholat duha, ayo sholat duha. Akhirnya dia sholat duha tanpa wudhu. Karena untuk nyenangkan suaminya, dia ini sedang males, sedang benar-benar futur. Maka tolong dijaga yang
Wajib saja seperti itu. Yang biasanya mungkin dia puasa Senin Kemis kemudian dia nggak puasa, udah nggak apa-apa. Umpamanya dia, bang aku nggak puasa, nggak apa-apa, nggak usah puasa, biar aku yang puasa, seperti itu. Tapi tolong siapkan sahurnya gitu loh. Dengan cara seperti ini insya Allah kita akan kembali semangat. Kadang-kala ada mama yang puasa sama antum ikut sahur, dia ikut sahur bersama antum. Nanti zuhur WA antum, afwan ana makan karena lapar, kata dia. Orang puasa lapar lah, orang puasa kenyang, udah biarin. Artinya dia memang sebenarnya nggak ingin puasa sunnah, tapi suaminya ngajak dia jadi nggak enak. Di tengah jalan putus nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, karena itu puasa sunnah jemaah. Jangan dipaksain. Ada kondisi futur yang berbahaya. Ini yang tidak boleh terjadi sama kita jemaah, yaitu kondisi futur sampai meninggalkan yang wajib, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Mulai berkawan dengan orang-orang fasik. Dulu yang dia tinggalkan kawan-kawan buruk itu, sekarang dia berkawan lagi. Dan ini berbahaya, dengan kondisi hatinya bisa menjadi keras jemaah. Dia mulai menyimak syubhat-syubhat, mulai mencari rukhsah, dispensasi dalam permasalahan-permasalahan. Oh kan ada ulama yang membolehkan. Mulai dia seperti itu jemaah. Padahal dulunya dia nggak kayak gitu. Yang seperti ini harus segera diselamatkan. Imam itu menyelamatkan dirinya, imam orang lain yang melihat kawannya seperti itu segera diselamatkan. Kesian dia jemaah. Ahibati fillah, ingat setan itu nggak pernah tidur siang. Kenapa? Fase futur itu pasti datang menimpa kita karena dua hal. Yang pertama, jiwa manusia itu memang suka santai. Secara jiwa kita, jiwa suka memerintahkan kepada keburukan. Dia nggak mau yang berat-berat, jiwa manusia. Makanya kita dipaksa untuk memaksa jiwa kita. Kondisi yang kedua, kondisi syaitan, yang dia telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dia akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Terus kita akan digodain jemaah, nggak berhenti jemaah. Jadi maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Dia nungguin kita, dia tungguin kapan kita ada celah, dia masuk. Dan syaitan mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan hamba-hambamu itu tidak pandai bersyukur. Dan sepertinya itu terjadi. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ahibati fillah, kalau bicara apa yang menyebabkan orang itu futur, ada beberapa faktor jemaah. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama ini, ada orang yang ketika dia hijrah, ketika dia mulai istiqamah, dia itu nggak ngaji dengan benar. Dia nggak datang kajian, dia tidak mempelajari tentang tauhid, dia tidak mengkaji tafsir Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kemudian dia berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama ini akhirnya nanti sampai titik nggak mampu dia. Karena memang agama ini mudah gitu loh.